Pasukan militer Korea Utara mulai memasuki wilayah Iran setelah perintah langsung dari pemimpin tertinggi Kim Jong-un dikeluarkan dalam situasi yang dinilai Pyongyang sebagai kondisi darurat strategis. Langkah ini diambil setelah Amerika Serikat meningkatkan kehadiran militernya di kawasan, termasuk pengerahan kapal perang dan armada tempur ke arah perairan sekitar Iran. Keputusan tersebut secara langsung mengubah peta ketegangan regional dan menandai eskalasi baru dalam konfrontasi tidak langsung antara Blok Timur dan Barat. Pemerintah Korea Utara menyatakan bahwa pengerahan pasukan ini merupakan bentuk dukungan pertahanan terhadap Iran yang dinilai berada dalam ancaman serius. Pernyataan resmi menyebut bahwa langkah tersebut bersifat preventif dan defensif. Namun fakta di lapangan menunjukkan pergerakan personil militer dalam jumlah signifikan, termasuk unit artileri, pertahanan udara, dan unsur logistik. Kehadiran pasukan asing di wilayah Iran dalam situasi genting ini otomatis meningkatkan resiko salah perhitungan militer di kawasan Teluk. Sumber intelijen regional menyebut bahwa pergerakan awal pasukan dilakukan melalui jalur udara dan laut dalam koordinasi ketat dengan otoritas militer Iran. Tidak ada konfirmasi resmi mengenai jumlah pasti personil yang telah tiba. Namun analis keamanan memperkirakan skala awal berada pada level ribuan personil dengan potensi penambahan bertahap. Kehadiran ini bukan sekedar simbol politik, melainkan penguatan nyata terhadap struktur pertahanan Iran. Langkah ini terjadi setelah Amerika Serikat memperlihatkan manuver militer besar di kawasan, termasuk pengerahan kapal induk dan kapal perusak berpeluru kendali. Washington menyatakan bahwa kehadiran armada tersebut bertujuan menjaga stabilitas dan melindungi kepentingan sekutu. Namun bagi Teheran dan Pyongyang, pengerahan tersebut dipandang sebagai tekanan militer terbuka. Situasi ini menciptakan garis konfrontasi yang semakin jelas antara kekuatan besar dunia. Iran sendiri belum mengumumkan secara rinci bentuk kerjasama militer yang akan dijalankan bersama Korea Utara. Namun pejabat pertahanan menyebut bahwa koordinasi dilakukan pada level strategis. Fokus utama disebut berada pada penguatan pertahanan udara, kesiapan rudal balistik, serta sistem komando terpadu untuk menghadapi kemungkinan serangan mendadak. Keputusan menerima bantuan pasukan asing menunjukkan bahwa Iran menilai ancaman saat ini bukan sekedar retorika diplomatik. Analis militer internasional menilai bahwa masuknya pasukan Korea Utara ke Iran memiliki dampak psikologis besar terhadap Amerika Serikat dan sekutunya. Situasi ini bukan lagi sekedar konflik dua negara, melainkan potensi terbentuknya poros militer yang lebih luas. Keberadaan pasukan tambahan memperumit kalkulasi militer Washington, karena setiap tindakan terhadap Iran kini beresiko melibatkan pihak lain secara langsung. Di sisi lain, langkah ini juga membuka kemungkinan respon lanjutan dari Amerika Serikat. Peningkatan sanksi, tekanan diplomatik, hingga manuver militer tambahan menjadi opsi yang mungkin dipertimbangkan. Kawasan Timur Tengah kembali berada dalam posisi rawan, di mana setiap pergerakan militer dapat memicu reaksi berantai yang sulit dikendalikan. Fakta bahwa perintah pengerahan datang langsung dari Kim Jong-un menunjukkan bobot politik tinggi di balik keputusan tersebut. Korea Utara selama ini dikenal sebagai negara dengan kebijakan militer agresif dalam menghadapi tekanan eksternal. Dengan terlibat langsung di Iran, Pyongyang memperlihatkan kesiapan untuk menantang dominasi Amerika di kawasan yang jauh dari semenanjung Korea. Pergerakan pasukan Korea Utara di wilayah Iran kini memasuki tahap konsolidasi setelah gelombang pertama personil dan perlengkapan militer tiba di sejumlah fasilitas strategis. Sumber pertahanan regional menyebut bahwa penempatan awal difokuskan pada pangkalan militer di bagian tengah dan selatan Iran, area yang dinilai krusial untuk mengantisipasi kemungkinan serangan dari arah laut. Unit yang datang tidak hanya terdiri dari infanteri reguler, tetapi juga personil artileri berat, spesialis pertahanan udara, serta tim teknis rudal. Koordinasi dilakukan langsung dengan Garda Revolusi Iran. Sistem komando gabungan mulai dibentuk untuk memastikan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan di lapangan. Jalur komunikasi militer antara Teheran dan Pyongyang dilaporkan beroperasi 24 jam, dengan pusat kendali ditempatkan di fasilitas bawah tanah yang memiliki perlindungan maksimal dari serangan udara. Langkah ini menunjukkan bahwa kedua negara mempersiapkan skenario terburuk, bukan sekedar menunjukkan solidaritas politik.
Di sisi logistik, pengiriman perlengkapan dilakukan secara bertahap. Pesawat angkut berat dilaporkan mendarat di beberapa bandara militer dengan pengawalan ketat. Selain itu, terdapat indikasi pengiriman peralatan melalui jalur laut dengan rute yang dirahasiakan. Penguatan logistik menjadi prioritas karena keberlanjutan operasi militer sangat bergantung pada suplai amunisi, bahan bakar, serta sistem komunikasi terenkripsi. Kehadiran pasukan tambahan ini berdampak langsung pada kesiapan tempur Iran. Pertahanan udara diperkuat dengan integrasi radar jarak jauh dan sistem peluncur rudal permukaan ke udara. Beberapa analis memperkirakan bahwa kombinasi kemampuan Iran dan Korea Utara dapat memperluas jangkauan deteksi serta memperpendek waktu respon terhadap ancaman dari udara maupun laut. Hal ini menjadi perhatian serius bagi militer Amerika Serikat yang telah menempatkan armadanya di kawasan. Pemerintah Amerika Serikat merespon cepat perkembangan tersebut. Departemen Pertahanan menyatakan bahwa pihaknya memantau situasi secara real-time dan siap mengambil langkah untuk melindungi kepentingan nasional serta sekutu. Kapal induk dan kapal perusak yang sebelumnya sudah dikerahkan kini dilaporkan meningkatkan status kesiagaan. Pesawat pengintai dan drone pengawas juga diterbangkan untuk memetakan pergerakan di wilayah udara internasional sekitar Iran. Washington menilai bahwa masuknya pasukan Korea Utara berpotensi memperbesar resiko konflik terbuka. Pejabat keamanan menyebut langkah tersebut sebagai tindakan provokatif yang dapat mengganggu kestabilan regional. Namun hingga saat ini belum ada indikasi serangan langsung atau kontak senjata antara pihak-pihak yang terlibat. Situasi masih berada dalam tahap penempatan dan konsolidasi kekuatan. Negara-negara sekutu Amerika di kawasan turut meningkatkan kewaspadaan. Beberapa pangkalan militer mempertekat akses dan memperkuat sistem pertahanan perimeter. Aktivitas latihan militer gabungan dilaporkan mengalami penyesuaian untuk mengantisipasi perubahan situasi. Kawasan Teluk kembali menjadi pusat perhatian dunia karena konsentrasi kekuatan militer yang terus meningkat. Di tingkat diplomatik, Dewan Keamanan PBB mulai menerima permintaan klarifikasi dari beberapa negara anggota. Kekhawatiran muncul bahwa kehadiran pasukan asing tambahan di Iran dapat memicu perlombaan militer baru di kawasan. Sejumlah negara menyerukan penahanan diri dan membuka jalur komunikasi untuk mencegah salah tafsir yang bisa berujung konflik. Sementara itu, di dalam negeri Iran, pemerintah menegaskan bahwa kerjasama dengan Korea Utara sepenuhnya berada dalam kerangka kedaulatan nasional. Otoritas pertahanan menyatakan bahwa setiap negara memiliki hak untuk menjalin aliansi demi menjaga keamanan wilayahnya. Pernyataan ini sekaligus menjadi pesan bahwa Iran tidak akan mundur di bawah tekanan militer eksternal. Masuknya pasukan Korea Utara ke Iran tidak hanya menambah jumlah personil di lapangan, tetapi juga mengubah kalkulasi militer di kawasan secara signifikan. Analis pertahanan menilai bahwa kehadiran unsur militer tambahan dari Pyongyang memperkuat kedalaman strategis Iran, terutama dalam menghadapi tekanan dari armada Amerika Serikat yang berada di sekitar perairan Teluk. Perubahan ini membuat setiap kemungkinan operasi militer menjadi lebih kompleks dan beresiko tinggi. Iran kini memiliki dukungan tambahan dalam beberapa sektor kunci, pertahanan udara, artileri jarak jauh, serta dukungan teknis untuk sistem rudal. Kolaborasi ini diperkirakan mencakup pertukaran teknologi dan metode operasi yang selama ini dikembangkan secara terpisah oleh kedua negara. Integrasi sistem radar dan komando menjadi fokus utama karena penguasaan informasi medan tempur merupakan faktor penentu dalam konflik modern. Sementara itu, Amerika Serikat mempertahankan posisi armadanya dengan pola patroli yang diperluas. Kapal induk, kapal penjelajah, serta kapal perusak tetap berada dalam formasi siaga. Sumber militer menyebut bahwa skenario latihan tempur telah disesuaikan untuk mengantisipasi kemungkinan keterlibatan lebih dari satu negara dalam konflik. Ini menunjukkan bahwa Washington tidak memandang situasi ini sebagai dinamika bilateral semata, melainkan sebagai potensi konfrontasi multinasional. Risiko terbesar dalam situasi ini adalah kesalahan perhitungan. Dengan banyaknya sistem senjata canggih dan pasukan dalam status siaga tinggi, satu insiden kecil dapat berkembang menjadi eskalasi besar. Misalnya kesalahan identifikasi pesawat pengintai atau pergerakan kapal yang dianggap agresif bisa memicu respon militer cepat. Dalam kondisi seperti ini, waktu reaksi yang singkat seringkali mengurangi ruang untuk klarifikasi diplomatik. Di tingkat regional, negara-negara tetangga Iran meningkatkan pengamanan wilayah udara dan laut mereka. Beberapa negara Teluk memperkuat koordinasi dengan Amerika Serikat, sementara yang lain memilih bersikap lebih netral dan menyerukan deeskalasi.
Ketidakpastian membuat jalur perdagangan energi dan logistik internasional berada dalam pengawasan ketat, karena setiap gangguan dapat berdampak langsung pada harga minyak global dan stabilitas ekonomi. Korea Utara sendiri belum mengungkapkan secara rinci jumlah total pasukan yang akan ditempatkan. Namun pejabat militer menyatakan bahwa dukungan dapat ditingkatkan jika situasi memburuk. Pernyataan ini dipahami sebagai sinyal bahwa komitmen Pyongyang terhadap Iran bukan sekadar simbolik. Langkah tersebut juga menjadi pesan kepada Washington bahwa tekanan militer tidak akan dibiarkan tanpa respon kolektif. Di tingkat politik, dinamika ini memicu perdebatan di berbagai ibu kota dunia. Sebagian pihak menilai bahwa pengerahan pasukan tambahan justru memperbesar peluang konflik, sementara yang lain berpendapat bahwa penguatan pertahanan dapat mencegah serangan karena meningkatkan biaya risiko bagi pihak penyerang. Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa komunitas internasional belum memiliki konsensus mengenai pendekatan terbaik untuk meredakan ketegangan. Kehadiran pasukan Korea Utara di Iran mulai memicu gelombang reaksi diplomatik di tingkat internasional. Negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat, Eropa, dan sekutunya di Timur Tengah, menyatakan keprihatinan serius terhadap eskalasi ketegangan di kawasan. Departemen Luar Negeri AS mengeluarkan pernyataan resmi yang menegaskan bahwa pengerahan pasukan asing ke wilayah Iran meningkatkan resiko konflik berskala besar dan dapat mengganggu stabilitas regional. Langkah diplomatik ini tidak berhenti pada pernyataan. Washington telah mempercepat koordinasi dengan sekutu utamanya, termasuk Inggris, Perancis, dan negara-negara Teluk, untuk meninjau strategi keamanan dan menyiapkan opsi-opsi respons cepat. Sumber intelijen menyebut bahwa rencana penempatan sistem pertahanan tambahan dan penguatan armada laut sedang dipersiapkan untuk menghadapi kemungkinan konfrontasi. Posisi ini menegaskan bahwa Amerika tidak akan menoleransi perubahan keseimbangan militer secara tiba-tiba di kawasan strategis yang selama ini dikontrolnya. Di sisi lain, Iran menegaskan bahwa kehadiran pasukan Korea Utara merupakan langkah defensif yang sah untuk melindungi kedaulatan negaranya. Pemerintah Teheran menyebut bahwa langkah ini diambil karena ancaman militer Amerika yang terus meningkat. Sejumlah pejabat pertahanan menekankan bahwa koordinasi dengan Pyongyang bertujuan memperkuat kesiapan militer, termasuk dalam aspek pertahanan udara, logistik, dan komunikasi militer terpadu. Menurut mereka, hal ini bukan provokasi, tetapi langkah pencegahan yang logis. Situasi ini menciptakan dilema bagi komunitas internasional. Beberapa negara, terutama di Eropa, menyerukan jalur diplomasi untuk menurunkan ketegangan, sementara negara-negara Teluk tampak membagi fokus antara dukungan pada Amerika Serikat dan kebutuhan untuk menjaga hubungan baik dengan Iran. Persaingan geopolitik ini menambah kompleksitas, karena setiap pernyataan resmi atau tindakan militer memiliki potensi memicu eskalasi yang cepat dan sulit dikendalikan. Korea Utara sendiri menggunakan momentum ini untuk memperlihatkan kapasitas militernya. Kedatangan pasukan ke Iran merupakan sinyal politik sekaligus strategi pertahanan. Pyongyang menekankan bahwa dukungan mereka bersifat strategis dan tidak akan campur tangan dalam kebijakan internal Iran. Namun fakta bahwa unit-unit militer Korea Utara sudah berada di wilayah Iran menambah tekanan pada Amerika Serikat untuk menyesuaikan strategi militernya. Keputusan ini juga menjadi bentuk tekanan psikologis terhadap Washington, menunjukkan bahwa setiap tindakan militer dapat melibatkan pihak ketiga yang bersiap siaga. Secara internal, Iran memanfaatkan kehadiran pasukan Korea Utara untuk meningkatkan kesiapan wilayah strategis. Pangkalan udara, fasilitas logistik, dan jaringan radar diperkuat. Latihan gabungan dilakukan untuk memastikan koordinasi penuh antara personil Iran dan Korea Utara. Integrasi sistem pertahanan udara, rudal balistik, dan pengawasan elektronik menjadi prioritas, karena kedua negara memahami bahwa kemampuan intelijen dan deteksi dini adalah kunci dalam mencegah serangan mendadak. Di tingkat global, organisasi PBB mulai menerima laporan resmi dan permintaan klarifikasi dari beberapa negara anggota. Diskusi di Dewan Keamanan menyoroti resiko eskalasi dan perlunya jalur komunikasi terbuka antara pihak-pihak yang terlibat. Namun konsensus sulit dicapai karena perbedaan pandangan geopolitik. Beberapa negara mendesak agar langkah defensif Korea Utara dan Iran dipahami sebagai bentuk perlindungan kedaulatan, sementara negara-negara Barat menilai bahwa pengerahan pasukan asing adalah tindakan provokatif yang tidak boleh dibiarkan.